حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat terakhir tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah. Ini adalah Jumat terakhir pada tahun 1446 Hijriah ini. Dan Jumat mendatang kita akan memasuki tahun baru, tahun 1447 Hijriah. Saya ingin hadirin dan kita semua untuk merenungkan tentang perjalanan keadaan kaum muslimin, tentang kita semua di negeri kita ini dan juga di dunia internasional ini. Ada dua peristiwa penting, ada dua catatan penting yang nampaknya sekarang ini sedang jadi perhatian kita. Yang pertama adalah serangan Republik Islam Iran ke Israel. Kemudian yang kedua keadaan negeri ini. Yang menarik atau yang menjadi catatan bagi khotib bukanlah tentang strategi perang. Apakah itu perang akan dimenangkan oleh Iran ataukah akan dimenangkan oleh Israel? Apakah benar janji-janji para petinggi Iran itu bahwa Israel akan mampus, Israel akan hancur, Israel akan musnah? Anak-anak yang di luar, jangan ngobrol. Yang ada di sekitar masjid, mohon untuk menghormati masjid. Apa yang menjadi catatan bagi khotib bukan tentang strateginya, tapi khotib memperhatikan bagaimana orang mengamati, memberikan pengamatan dan juga tanggapan. Ada sebagian kita yang malahan menjadi nyinyir terhadap Republik Islam Iran itu, sehingga bahkan mereka mengemukakan tentang narasi bahwasanya Iran melakukan perjuangan atau peperangan kepada Israel karena hanya ingin mencari panggung saja. Perang Iran dan Israel itu akan melahirkan Dajjal dan seterusnya. Para buzzer Israel Yahudi itu kemudian bekerja untuk membangun narasi-narasi yang melemahkan persepsi umat Islam, yang melemahkan persepsi terhadap Iran. Kenapa begitu? Dibuatlah sebuah narasi bahwa Iran adalah musuh bagi Muslim, bahwa Iran yang Syiah itu yang berbeda dengan kita, mazhab kita itu adalah musuh kita. Dan kemudian kita menjadi ragu tentang perjuangan mereka itu. Padahal hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa pemimpin Iran adalah pemimpin yang bersahadat, sama bersahadatnya seperti kita. Hanya saja perbedaan kita dengan mereka tentang bagaimana pandangan kita tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib.
tapi seluruhnya sama dengan kita. Hanya karena kita berbeda madhab, berbeda pandangan, kemudian kita nyinyir. Bahkan ada sebuah tulisan yang mengerikan sekali, hadirin rahimakumullah. Kalau Islam atau perjuangan sekarang ini, perang sekarang ini akan melahirkan Dajjal katanya. Saya katakan, kenapa Anda tidak menyebutkan ketika misalnya Rusia yang menyerang Israel maka akan terjadi kiamat. Tapi itu tidak dilakukan. Hanya karena kita berbeda pandangan dalam mazhab. Mereka adalah Islam. Klaim Islam itu adalah penting bagi perjuangan bagi Islam itu. Kemudian yang kedua hadirin, sudah itu perjuangan ada sebuah pandangan saja. Tapi itu harus kita belajar tentang bagaimana kita mengedepankan umat Islam ini. Ayat Al-Quran yang saya bacakan, mari nanti kita renungkan bersama-sama tentang persatuan umat Islam ini. Kemudian yang kedua hadirin, lepas dari itu adalah tentang negeri kita. Akhir-akhir ini kita sedang menyaksikan sebuah parade korupsi dari para pemimpin bangsa kita ini. Negeri Zamrud di Katulistiwa yang kaya raya, yang umat Islamnya paling besar di dunia ini, sekarang luar biasa. Sampai-sampai kita kemudian menjadi ragu, Islamkah mereka itu? Islamkah mereka itu? Hadirin, hampir di semua lapangan kita menyaksikan mereka yang mengaku beragama Islam, tapi mereka sholat, mereka berhaji, tapi tetap bangsat adalah bangsat. Bahkan pendidikan yang tinggi tidak menjamin mereka berperilaku, berakhlak yang baik, amanah terhadap bangsa ini. Sehingga terasa sekali triliunan, bahkan lebih dari 100, lebih dari ratusan, bisa jadi ribuan triliun sekarang ini ada di para presiden, menyebutnya para begundal, para bajingan, yang kemudian negeri kita menjadi negeri yang kita semua sengsara sekarang ini. Hadirin, semua menjadi susah. Di akhir 1446 itu, mari kita bersama-sama renungkan dengan bercermin pada surat Al-Fat ayat 29 ini. Kenapa kondisi kita sekarang ini sangat seperti ini? Bahkan kita melihat mayoritas para pemimpin kita itu muslim. DPR kita mayoritas itu muslim. Tapi kenapa mereka tidak mampu untuk melawan sebuah kekuatan yang akan menghancurkan bangsa ini? Hampir di semua bidang menyesakkan, apalagi pertambangan. Hadirin rahimakumullah, sampai Profesor Mahfud MD menyebutkan, kalau saja sekarang ini kita jujur, bangsa ini akan menjadi sejahtera karena tiap orang di bangsa ini setiap bulan akan mendapatkan 20 juta rupiah. Tapi mereka dengan sangat sadisnya untuk menghancurkan bangsa ini, menyiapkan diri mereka untuk menjadi alat tukar. Alat tukar apa? Alat tukar bagi para investor jahat yang kemudian menghancurkan kita. Hadirin, sudahlah, itu adalah atmosfer yang sedang kita hadapi. Kita berdoa saja mudah-mudahan negeri ini akan menjadi negeri yang baik, negeri yang aman, seperti Nabi Ibrahim mendoakan negeri Mekah itu. Tapi kita tentu saja kita bangun sekarang ini renungan kita. Mari sekarang ini kita setiap diri, apa atau mengapa kondisi seperti itu terjadi. Mari sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri, ke bumi kita yang kita injak ini, ke dalam diri kita sendiri. Hadirin, kenapa seperti itu? Bisa jadi karena kualitas kita adalah kualitas yang tidak baik-baik saja. Saya ingat kualitas itu seperti kata Sayyidina Ali ketika ditanya ketika beliau menjadi khalifah. Wahai Ali, katanya, kenapa pada zaman engkau jadi khalifah banyak kejahatan terjadi? Abu Bakar dibunuh, Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Pada zaman Ali fitnah itu terjadi sedemikian rupa.
Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ini yang menarik hadirin. Ya, kata dia. Ketika zaman kemarin itu mereka memimpin menjadi tenang, menjadi aman, karena apa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, kualitas rakyatnya adalah seperti saya. Seorang yang akhlaknya baik, hadirin rahimakumullah, mungkin kita sekarang harus berkaca kepada diri. Ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa akan datang pemimpin yang bodoh, akan datang pemimpin yang, karena apa? Karena umat Islamnya tidak lagi mengenal ulama. Sayati zamanin ala ummati la ya'rifuna al-ulama illa bisawbin hasan. Ulama dikenal oleh mereka tidak lagi dari ilmunya, tapi dari pakaiannya. Maka dia ulama. Pakaiannya sedemikian hebat, disebutlah ulama. Bahkan ada yang menyebut dirinya sendiri bahwa saya adalah seorang ulama, seorang bahkan kiai pada tingkatan yang paling tinggi sebutan di negeri kita itu. Kita tidak mengenal ulama kita karena kita tidak pernah mencari siapa ulama kita, siapa guru-guru kita yang sesungguhnya itu. Wala ya'rifunal Qur'an illa bisautin hasan. Tak lagi mengenali Quran karena kecuali dari bacaannya yang indah saja. Karena itu kita mengenal ini Al-Quran, bacaannya yang indah. Padahal kemudian kita ditipu juga ketika agama yang lain membacakan kitab sucinya dengan lagam-lagam Quran. Bagi kita yang awam kemudian menyebut bahwa itu adalah Quran. Padahal kemudian itu adalah puji-pujian kepada Nabi yang kemudian dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Hadirin rahimakumullah, la ya'rifunal ulama illa bisautin hasan. Wa la ya'buduna Allah, tidak beribadah umat itu illa syahri Ramadan, di syahri Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Fa idza kana kadzalika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu terjadi maka fa idza kana kadzalika sallallahu alaihim sultanan, aku akan turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sultan, pemimpin, penguasa, la ilmalah, yang bodoh, yang tidak punya ilmu, wala hilmalah, yang tidak memiliki rasa kasih sayang, wala rahmalah, yang tidak akan menurunkan rahmat Allah. Keadaan kitalah yang mungkin. Mengapa seperti itu hadirin rahimakumullah? Ayat Al-Quran surat Al-Fat itu menyebutkan, kalau nanti kita simpulan kita hadirin, bisa jadi surat Al-Fat itu adalah bagaimana maksud Allah agar umat ini terbentuk. Karena perhatikan betul ayat ini. Yang pertama, ada disebutkan 2 kitab dalam ayat ini. Yang pertama Taurat, yang kedua Injil. Kata Al-Quran, Taurat menyebutkan sifat-sifat sebuah masyarakat. Masyarakat Islam, masyarakat Muslim yang pusatnya adalah Muhammad Rasulullah. Karena itu ayat itu kemudian dimulai dari Muhammadur Rasulullah. Hadirin, komunitas Islam, masyarakat Islam, pusatnya adalah Muhammad Rasulullah. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Saya ajak kita semua, diri saya dan kita semua, mari kita jadikan Muhammad Rasulullah adalah teladan utama kita. Hadirkan dia pada setiap saat di tengah-tengah masyarakat kita. Rasulullah itu sesungguhnya tidak mati, matinya hanya jasadnya saja. Tapi sholawat kepada Rasulullah akan menghidupkan, maka Rasulullah akan menjawab pada saat kita melafalkan sholawat. Itu artinya bahwa Rasulullah masih hidup hadirin. Dia ruhnya, dia atau semangatnya, teladannya harus ada di tengah-tengah kita. Itu artinya apa hadirin? Muhammad Rasulullah, maka berarti persoalan kita semua umat itu adalah berkaitan dengan keimanan.
Karena apa? Kalau kita menganggap bahwa kita adalah Muhammad Rasulullah itu dan kita umat Muhammad itu, maka sifat yang disebut oleh Taurat adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepada kekafiran. Hadirin, silahkan baca dalam tafsir. Ayat ini berkaitan atau surat Al-Fat itu berkaitan dengan Futuh Mekah. Dengan bagaimana kemenangan, pintu kemenangan Rasulullah itu dimulai dari perjalanan Nabi untuk melakukan ibadah haji pada tahun wada, pada tahun terakhir itu, dan kemudian dicegat atau dihadang di Hudaibiyah, dan kemudian melahirkan perjanjian Hudaibiyah yang luar biasa itu. Kalau begitu bahwa ini adalah surat Al-Fat itu menarik. Nah, apa yang disebut dengan asyidda'u 'alal kuffar? Hadirin, kalau menurut Profesor Quraisy Shihab, bukan keras kita bukan kepada orang-orang kafir yang kita sebut kafir. Kafir dalam artian bukan Islam. Tidak, kata dalam konteks sekarang itu asyidda'u 'alal kuffar, kita harus keras kepada setiap kekafiran walaupun itu adalah orang yang mengaku muslim. Apa kekafiran itu? Kafir adalah menolak, menutup Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memerintahkan kita menjadi pencuri? Ketika kita menjadi pencuri, maka pada saat itu orang itu tidak mengenali Allah atau menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kekafiran. Para koruptor itu adalah orang-orang yang harus kita keras pada mereka karena mereka sudah tidak takut lagi kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang menutup dirinya, bukankah itu adalah orang yang kafir? Karena itu asyidda'u 'alal kuffar itu kita harus benar-benar berjuang dalam dakwah kita, dalam setiap saat kita. Dengan cara apa? Ruhama'u bainahum. Kasih sayang di antara kita. Kasih sayang di antara mereka. Allah menyebut pakai kata ruhama. Rada soft, halus, indah, kasih sayang. Tidak hub, tidak cinta. Tapi karena apa? Mungkin objeknya kalau ruhama itu pada semuanya. Hadirin, ruhama kasih sayang itu kan sebuah proses. Beda dengan hub. Karena itu Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum, pakai kata hub. Tak beriman seseorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya. Pakai kata hub di situ, cinta. Tapi di sini adalah ruhama. Seperti hubungan kita dengan istri kita, pada awalnya cinta. Tapi kalau lebih dari cinta, kita menyebutnya kasih sayang. Ruhama ubainahum, lihat kasih sayang. Bagaimana membangun kasih sayang di antara saudara-saudara kita semua. Satu, hadirin rahimakumullah, yang saya ingin kepada hadirin rahimakumullah. Salah satu rumusnya adalah pandanglah saudara kita itu di pinggir kita, di kiri kita, di kanan kita, di depan kita, di sekeliling kita, satu kebaikan. Kalaupun maka ketika kita melihat kejelekan saudara kita itu, kita pasti hanya menyebut orang-orang yang memiliki kasih sayang itu kepada saudaranya, saya kasihan, paling kasihan. Pada apanya? Pada perilaku. Perilaku menipu, perilaku ingkar janji. Ruhama ubainahum. Raihlah mereka dalam kebaikan-kebaikan mereka. Biarkan yang jelek-jeleknya kemudian kita kikis, kita nasihati sedikit demi sedikit. Tidak semua baik seperti kita memandang diri kita itu baik gitu. Kita selalu memandang bahwa kita itu paling baik, kemudian orang lain jelek. Hadirin, inilah yang harus ruhama'u bainahum. Sehingga kalau ada perbedaan di antara kita, kata Rasulullah, orang-orang Islam itu al-mu'minu wal-mu'minin kal bunyan, seperti sebuah bangunan
yashuddu ba'duhu ba'du, yang saling menguatkan satu sama lain. Bangunan ini menjadi kokoh karena kita tahu semua dia dibangun dari bata dan kemudian diikat oleh adukan, kemudian diikat oleh besi. Ruhama'u bainahu. Persoalan kita adalah persoalan itu. Persatuan di antara kita karena apa? Kita selalu melihat perbedaan. Selalu melihat perbedaan. Dari fenomena Iran dengan Israel itu. Jangan-jangan saya katakan, kalau saya berpikir kalau di Indonesia terjadi sesuatu, kemudian ada orang yang mengepalkan tangannya dan kemudian ingin melawan karena berdasarkan kebenaran, mungkin kita akan bertanya, dia dari kelompok mana? Apakah Muhammadiyah, apakah Persis, apakah NU? Kalau kita tidak dari mereka, tidak jadi pemimpin kita. Padahal kebenaran, padahal yang dia perjuangkan adalah sesuatu yang benar dan kita akui bahwa itu adalah benar. Hadirin ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada. Lihat, mereka ruku dan sujud. Salat. Hadirin rahimakumullah. Banyak sekali sekarang ini umat Islam yang belum sholat. Banyak sekali umat Islam yang belum bisa sholat. Kalau sudah bisa belum mau sholat. Dan yang sudah sholat belum mau berjamaah. Tarahum ruka'an sujud. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu, Muhammad Rasulullah itu, dia akan ruku dan sujud. Bersama-sama ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ucapannya, semua langkah hidupnya hanya ingin agar Allah ridho kepada dirinya, kepada apa yang dia lakukan. Bila tiap-tiap kualitas kita seperti ini, maka itulah yang kemudian disebutkan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi. Seperti benih yang mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra aliyaghidha bihimul kuffar. Agar orang-orang kafir benci, menyenangkan kita. Seperti sebuah bangunan, seperti sebuah benih yang tumbuh besar dan kemudian dia tegak menjulang ke langit dan menyenangkan para penanamnya. Siapa penanamnya? Adalah kaum muslimin itu. Kita, hadirin rahimakumullah. Siapa yang benci kepada itu adalah orang-orang yang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ajak renungan di akhir tahun 1446 ini. Islam tak akan jaya. Islam tak akan benar-benar menjadi umat yang terbaik sepanjang kita masih malas untuk mengkaji, untuk melaksanakan semua tuntunan-tuntunan Islam. Kita semua malas. Kalau itu terjadi, maka jangan harap ayat ini akan menjadi seperti apa yang Allah maksudkan, sebuah masyarakat yang disebutkan di dalam Injil. Allah sebutkan dalam Injil, kemudian sifat-sifatnya tadi dalam Taurat. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Hadirin, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang sebagaimana Allah sebutkan dalam akhir ayat itu, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqun nar walau bisyiqqi tamrin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa ya ayyuhal mu'minun min jinni wa insi faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa asli ahwalana wa asli man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadatat taqwa wal iman. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma. Allahumma aslih ummati Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma arham ummati Muhammad. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nasta'dika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khair kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma najji ikhwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina min ibadik. Allahumma qsil ghummata an ummatina. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al bala'a an Ghazzata wa ahliha wa an tansurahum ala aduwwihim wa an tarhamul mustad'afina min ibadik wa an takshifal ghummata an ummatina. Allahumma afina waltuf bina wahfadna wansurna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ihfadh arwahal mujahidina fi Palestin waruddahum ila ahlihim maraddan kariman amina. Allahumma ansur ikhwanana wal mustad'afina fi Palestin wa fi biladi Syam wa fi kulli makan. Allahumma inni nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal qudsi wa kulli Palestin. Allahumma kun lahum aunan wa nasiran ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.